Shalom semuanya. Mari Bapak Ibu, pada kesempatan ini kita terus belajar. Dan pada kesempatan ini mari kita melihat orang banyak yang berbondong-bondong mengikuti Tuhan. Dan salah seorang yang sakit kusta yang menerima mukjizat dari Tuhan Yesus. Injil Matius pasal 8 ayat 1-4 berkata demikian. Setelah Yesus turun dari bukit, orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia. Maka datanglah seorang yang sakit kusta kepadanya, lalu sujud menyembah dia dan berkata, "Tuhan, jika Tuhan mau, Tuhan dapat mentahirkan aku." Lalu Yesus mengulurkan tangannya, menjamah orang itu dan berkata, "Aku mau, jadilah engkau tahir." Seketika itu juga tahirlah orang itu daripada kustanya. Lalu Yesus berkata kepadanya, "Ingatlah, janganlah engkau memberitahukan hal ini kepada siapapun, tetapi pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam, dan persembahkanlah persembahan yang diperintahkan Musa sebagai bukti bagi mereka." Amin. Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, menarik sekali kita perhatikan konteks ini. Bahwa ada orang banyak yang berbondong-bondong mengikuti Tuhan dengan tujuan sama dengan orang yang sakit kusta, yaitu mereka mencari Tuhan Yesus, ingin mau mencari sesuatu di dalam Tuhan Yesus, ingin mencari kesembuhan, ingin mencari solusi dari segala persoalan hidupnya. Tetapi sayang, mereka didahului oleh orang yang sakit kusta. Yang sakit kusta ini dia datang dengan kesungguhan hatinya dan dia memperoleh kesembuhan. Kenapa? Karena orang yang sakit kusta kala itu bangsa Yahudi, kalau ada dari anggota keluarganya yang sakit kusta, maka mereka menyingkirkan, menjauhkan, mengirim di tempat-tempat khusus orang yang kena sakit kusta. Dan di sana orang yang sakit kusta dia mengalami dua sakit di dalam hidupnya. Sakit secara fisik dan sakit secara batin. Nah, dia ketika mendengar Tuhan Yesus lewat, dia berusaha bagaimana caranya. Dan tahu Bapak Ibu tahu, kalau orang yang sedang sakit kusta itu sakitnya luar biasa. Dan kemudian belum tentu juga mereka diterima di kalangan-kalangan orang yang ada pada saat itu. Mesti dia berusaha, karena orang yang sakit kusta akan dijauhi. Orang yang sakit kusta divonis sebagai orang mati yang berjalan. Dan yang kedua adalah, itu adalah bagian dari kutuk dari Tuhan. Jadi mereka menjauh, mereka menganggap orang-orang yang sakit kusta ini adalah orang najis yang tidak patut untuk didekatin, gitu ya. Jadi Bapak Ibu Saudara yang terkasih, apa yang perlu kita perhatikan? Kenapa dia mendapatkan kesembuhan? Orang banyak ini di sana tidak ada yang disembuhkan, tidak mendapat sesuatu. Mereka hanya berbondong-bondong saja. Fokusnya kemana? Kenapa beda? Orang yang sakit kusta mendapat langsung kesembuhan dari Tuhan, tetapi orang banyak ini tidak mendapatkan sesuatu. Nah, ini yang perlu kita perhatikan. Orang yang sakit kusta tentunya dia untuk bertemu dengan Tuhan saja sudah susah. Bersungguh-sungguh, begitu dia mendengar bahwa Tuhan Yesus lewat di bukit itu, dia sungguh-sungguh bagaimana caranya supaya ketemu Tuhan. Dari hatinya, niat hatinya, seluruh kekuatannya, seluruh fokus pikirannya, dia hanya ingin ketemu Tuhan dan mencari solusi. Maka begitu ketemu Tuhan, dia langsung curhatkan, dia tidak mau basa-basi. "Tuhan, jika mau sembuhkan aku, biar aku tahir." Maka Tuhan Yesus menjawab, "Engkau tahir." Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, hari ini kita pasti bisa terbuka wawasan kita. Jangan-jangan kita hari-hari ini hanya menghabiskan waktu untuk banyak mengikuti kegiatan keagamaan, kerohanian, tetapi belum tentu kita berfokus untuk mencari Tuhan sungguh-sungguh. Mari Bapak Ibu semuanya kita perhatikan di ayat terakhir ini, Tuhan Yesus menyuruh orang yang sakit kusta ini kepada imam, supaya imam ini memberikan keputusan kalau dia benar-benar sudah sembuh. Karena pada zaman itu, kalau imam tidak menyatakan dia sudah sembuh dari penyakit kusta, tidak ada seorang pun yang berani mendekat kepada orang yang sakit kusta. Berarti apa yang perlu kita ambil dari ayat ini? Tuhan Yesus memberikan kesembuhan secara total, sembuh secara total, sampai dinyatakan sembuh oleh para imam. Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, mari datang kepada Tuhan, bawa segala beban masalahmu di hadapan Tuhan. Biarlah Tuhan memberikan jalan dan solusi bagi kehidupan kita. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, pada kesempatan ini kami belajar mengenai orang yang banyak yang mengikuti Tuhan,
mau ingin mencari sesuatu di dalam Tuhan, dan mungkin banyak hambatan, tetapi orang-orang yang sungguh-sungguh mencari Tuhan pasti mendapatkan mukjizat. Seperti seorang kusta yang ingin mencari Tuhan dengan kesungguhan hatinya, dia mendapatkan sesuatu mukjizat yang luar biasa, mukjizat kesembuhan secara total di dalam Tuhan. Mari semua Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, kiranya kita terus bersungguh-sungguh mencari Tuhan di dalam kehidupan kita. Dan hari ini Tuhan, kami juga membawa seluruh jemaat keluarga, bahkan sahabat-sahabat kami dimanapun mereka berada. Tuhan, Engkau berkati kehidupannya, terus menjadi berkat dimanapun mereka berada, dan mereka menemukan solusi bagi setiap persoalan dan masalah-masalah hidupnya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, hamba-Mu sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.